Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa yang baik, kami menghampiri tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkaulah tempat kami mengadu. Engkaulah tempat kami berseru ya Tuhan. Di situasi yang berat seperti sekarang ini, kami umat-Mu sungguh membutuhkan topangan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Jagailah kami, lindungilah setiap kami dan keluarga kami ya Bapa. Kami sungguh mau menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh, menjadi hamba-hamba-Mu yang sungguh-sungguh. Ampunilah kami kalau selama ini kami lalai Tuhan. Kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Dan hari ini kami rindu Engkau berfirman kepada setiap kami. Engkau berbicara kepada setiap kami lewat firman-Mu. Mari Tuhan, bekerjalah Engkau. Pimpin kami, jamah setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Engkau melawat anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing. Saudara kami yang ada di rumah dan dimanapun mereka berada, baik di kota Bengkulu, mau di kabupaten-kabupaten yang lain yang ada. Tuhan, Engkau menjamah mereka, Engkau mengurapi mereka semuanya. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap untuk menerima pesan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan di Bengkulu, apa kabar semuanya? Sudah lama kita tidak berjumpa. Nah, saya mau sapa dulu. Pertama, gembala setempat, Pak Abu dan Ibu, sehat selalu Pak. Semakin dipakai Tuhan dan Bengkulu terus maju. Juga tidak lupa saya menyapa gembala-gembala yang ada di cabang-cabang dan ranting. Yang paling jauh dari Enggano, Pak Yongki. Apa kabar Pak Yongki? Pak Sugianto dari mana? Ibu Harni dari Asyabun. Pak Sim dari Simpang Kandis. Pak Ketahun. Pak Hombing apa kabar? Sehat selalu. Pak Morganda, Ibu Supriyani. Pak Hengki, Pak Acan yang ada di Curup. Pak Yanto yang ada di Lubulinggo. Dan juga Pak Slamet di SP3. Dan Ibu Hana. Semoga semuanya sehat, terjaga, dan dipelihara oleh Bapa di surga. Percaya terus, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita bersama-sama. Juga tentu saja saya menyapa para diaken-diaken yang begitu setia melayani di Bengkulu. Pak Husin, apa kabar? Pak Tom-Tom, Pak Ahok, Mas Aris, Pak Wardi, Mas Heru, Pak Anton, Pak Tony, Pak Daud, Pak Budi apa kabar? Pak Sepakat Ginting, juga Pak Dodi, Pak Paulus, Pak Tono, Pak Yanto, Pak Johan, Pak Kian, tentu saja dengan Amanda, lalu Pak Pendi, Pak Sutanto, Pak Johnson, Pak Ahin, apa kabar semuanya? Pak Iwan, Pak Beni, dan Pak P. Simamura. Tuhan Yesus memberkati Bapak semuanya, sehat keluarga diberkati Tuhan semuanya. Dan juga tentu saja anak-anak muda, para pemusik, para pemuji, penyembah Tuhan yang begitu setia. Terus setia melayani Tuhan dalam situasi apapun. Dan hari ini saya akan sharekan firman Tuhan, yaitu ibadah Paskah, ibadah kemenangan. Yesus sudah bangkit dari maut. Maut dikalahkan. Tapi sebelum itu terjadi, saudara-saudara, saya akan sharekan sedikit firman Tuhan di dalam Markus pasal 15 ayat 33 dan 34. Pada jam 12,
Kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan nyaring suara, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara sekalian, inilah situasi yang paling berat yang Yesus alami ketika ada dalam dunia. Dan situasi yang paling berat yang Yesus alami bukan karena waktu dia dikhianati oleh Yudas muridnya, atau disiksa oleh tentara Romawi, maupun difitnah oleh orang-orang Yahudi. Situasi yang paling berat yang Yesus alami, yaitu ketika Bapa memalingkan wajahnya. Dan Yesus di situ dia berteriak dengan suara yang nyaring, Ya Bapakku, ya Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan di Yerusalem pada waktu itu gelap gulita selama 3 jam. Di tengah kegelapan, Yesus merasa ada sesuatu yang sangat berat yang dia alami dalam hidupnya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari-hari ini di antara kita banyak yang berseru, berteriak, baik itu mungkin dalam hatinya atau mungkin dalam doa-doa yang dinaikkan. Dengan situasi seperti ini mungkin sudah berteriak-teriak begini, Tuhan, mengapa kami tidak bisa lagi berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama? Tuhan, kami gak bisa bekerja lagi, kami mesti harus ada di rumah. Mengapa wabah virus corona ini datang, melanda bangsa-bangsa, melanda Indonesia, melanda kota Bengkulu. Inilah masa-masa yang berat. Semua orang menjerit, saudaraku. Jangankan orang, bangsa-bangsa pun gemetar dengan situasi seperti ini. Jadi kita mungkin bertanya, ada apa sih? Mengapa Tuhan izinkan ini mesti terjadi? Saudara pernah nggak ngalami seperti itu? Tuhan, kok engkau membiarkan kami seperti ini? Tuhan, kenapa ada ketakutan? Tuhan, kenapa keadaan seperti ini? Kami sudah berdoa, kenapa belum ada jawaban Tuhan? Sepertinya Tuhan itu memalingkan wajahnya. Sebenarnya sih saudaraku, kita semua sedang diizinkan Tuhan untuk mencicipi sedikit cawan pahit kehidupan manusia itu. Yesus pernah mencicipi cawan murka Allah. Dia berkata begini, ya Bapa, kalau bisa, lalukan cawan ini, cawan murka ini daripadaku. Lalukanlah Bapa. Tapi Bapa, bukan kehendakku yang jadi. Biarlah kehendakmu yang jadi ya Bapa. Nah, kita pun demikian saudaraku. Ketika kita berdoa, Tuhan, saya percaya, kami percaya, kalau Engkau mengizinkan wabah corona itu melanda bangsa-bangsa, melanda bumi ini, melanda bangsa kami, melanda kota kami, wilayah kami. Kami percaya Bapa, ada maksud yang indah dari Tuhan untuk kami lebih dekat lagi kepadamu, untuk kami lebih melekatkan hati kami lagi kepadamu ya Bapa.
Untuk kami boleh memperbaiki sikap hati kami yang selama ini kami jauh daripadamu. Kami ke gereja tapi hati kami jauh daripadamu. Kami lalai dalam berdoa, kami lalai dalam menyembah. Kami lalai dalam melayanimu ya Bapa. Namun hari ini kami menyadari kami mau datang kepadamu. Kami memperbaiki hati kami. Kami mau hidup kami ya Bapa. Supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Semakin intim di hadapan Tuhan. Biarlah di situasi yang berat seperti ini ya Bapa, kami boleh semakin intim dengan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Ini mesti yang menjadi jeritan kita di hadapan Tuhan, saudaraku. Dan saya percaya inilah kesempatan untuk kita menceritakan semua keluh kesah kita, segala kekhawatiran kita menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Segala kecemasan kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, sebenarnya aku takut, aku gentar Tuhan dengan situasi seperti ini. Seperti maut itu ada di mana-mana. Tetapi kami yakin ya Tuhan, nyawa kami, hidup kami ada di dalam genggaman-Mu. Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkau penolong kami yang setia. Haleluya. Inilah situasi yang mesti kita pergunakan untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan itu. Haleluya. Apa sih yang Tuhan mau? Kenapa harus ada situasi seperti ini? Kalau saya sih nangkepnya begini saudaraku. Tuhan Yesus kan mau segera datang ini. Tapi Tuhan lihat, ini umatnya belum siap. Gerejanya belum siap. Gerejanya belum layak untuk ketemu dengan Bapa. Gerejanya belum dewasa. Mungkin gambarannya masih seperti 5 gadis yang bodoh. Yang pelitanya padam. Yang tidak menyala-nyala. Nah, maka kondisi seperti ini Bapak Ibu dan Saudaraku ya sekalian, tentu saja kita pergunakan sebaik-baiknya. Ibaratnya seperti induk ayam yang sedang mengeram. Yang sedang mengerami telur-telurnya. Dan ketika masanya tiba, maka lahirlah suatu generasi yang baru. Generasi yang kuat. Nah, saya percaya inilah waktunya. Di masa-masa di mana kita diisolasi, kita ada di rumah. Kita punya banyak waktu di rumah. Sudah waktunya para orang tua, sudah waktunya menjadi imam-imam bagi keluarganya. Katakan amin saudara. Sudah waktunya juga mesbah keluarga. Itu mesti kita bangun, kita susun. Sehingga ketika wabah itu berhenti, maka gereja akan melahirkan imam-imam yang berotoritas. Gereja akan menjadi kuat karena mesbah-mesbah Tuhan menyala. Dan saya mau kasih tahu, inilah kuasa kebangkitan itu. Inilah kuasa kebangkitan itu. Gunakanlah waktu yang ada seperti sekarang. Bangun mesbah. Para orang tua, ayo jadilah imam di rumah. Pimpin, ajak anak-anak, ajak istri, anak-anak untuk kita bergandengan tangan berdoa. Dan saya percaya ketika wabah ini berhenti, engkau akan melihat kuasa kebangkitan bekerja di gerejanya. Dan gereja akan menjadi kuat, gereja siap menyelesaikan
amanat agung dengan kuasa Pentakosta yang ketiga. Haleluya, katakan amin. Katakan amin saudaraku. Untuk itu pesan saya, teruslah semangat. Jangan gentar. Terimalah kuasa kebangkitan Kristus dalam hidupmu. Dan saya percaya engkau akan melihat kemuliaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perbuatan Tuhan yang besar di saat-saat engkau sedang menyendiri seperti sekarang ini. Pergunakanlah waktu yang ada untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika tiba waktunya, tiba saatnya, kuasa kebangkitan akan bekerja. Gereja akan melahirkan orang-orang Kristen yang kuat, orang-orang Kristen yang tangguh, orang-orang Kristen yang berkemenangan, orang-orang Kristen yang layak untuk bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya, katakan amin, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan berkati saudara-saudara sekalian. Haleluya, salam dari Jambi buat GBI yang ada di Bengkulu dan cabang-cabang. Tuhan Yesus memberkati, haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, saya rindu mendoakan saudara yang di rumah masing-masing. Ayo angkat tanganmu, tutup matamu. Saya akan berdoa agar kuasa Tuhan bekerja di masa-masa seperti sekarang ini. Kita juga berdoa agar wabah ini segera berhenti dari negeri Indonesia, dari kota kita masing-masing. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu situasi yang sedang kami hadapi hari ini ya Bapa. Tuhan, kami berseru kepadamu. Tuhan, ampunilah kami. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa keluarga kami, dosa kami hamba-hambamu, umat-umatmu. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Kiranya belas kasihan-mu turun ya Tuhan, khususnya pada bangsa kami yang kami kasih, kepada kota kami, kota Bengkulu, provinsi Bengkulu yang kami cintai. Bapa, mari Tuhan, hentikanlah ya Bapa wabah virus corona ini Tuhan. Biar cepat berlalu dari negeri kami, dari kota kami masing-masing, dari daerah kami masing-masing ya Bapa. Kami rindu beribadah kembali bersama-sama. Kami rindu ya Tuhan bersuka cita bersorak-sorai bersama-sama ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami ya Bapa. Tuhan, kami juga rindu, kami juga minta agar pelindungan-Mu Tuhan memenuhi setiap kami dan keluarga kami Tuhan. Engkau memagari kami dengan pagar api perlindungan-Mu ya Bapa. Memagari kami dan keluarga besar kami, dijagai, dipagari, jauhkan kami dari wabah virus corona ya Tuhan. Jauhkan kami, jauhkan dari kemah kami, dari rumah kami, dari kehidupan kami ya Bapa. Biar malaikat pelindungan-Mu menjagai kami Tuhan, memagari kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di situasi seperti sekarang ini, biarlah hadirat surgawi turun di rumah kami. Suasana surga, sukacita surgawi yang dikerjakan oleh Roh Kudus memenuhi rumah kami masing-masing ya Bapa. Sehingga kami boleh mengalami sukacita surgawi di tengah-tengah kami Tuhan Yesus, masa-masa kami berdiam diri seperti sekarang ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sembuhkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Barangkali mereka yang memiliki kelemahan, yang tubuhnya sedang lemah, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan setiap mereka. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, kalau hari-hari ini ada anak-anak-Mu yang gentar, yang takut ya Tuhan, yang cemas karena wabah ini Tuhan.
Kami minta ya Bapa, kiranya tangan-Mu yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kuasa, menjamah, menguatkan, menghiburkan setiap hati, dijamah, dikuatkan. Kami percaya Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berharap dan berseru kepadamu. Berkati anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing. Berkati Tuhan, anak-anak kami diberkati semua Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu yang baik. Mulia nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa kami, ucapan syukur kami dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan kami, kekasih jiwa kami. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya, haleluya.